Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Dinkes Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro. Ini masih sama Nggak nanya orang kesehatan yang ya? sama. Lu nggak nanya sehat gua? Hah? Lu nggak nanya kesehatan gua? Ya, tanya Tanya dong. Gua tanya kesehatan lo. Kita ini kan orang-orang yang peduli dengan kesehatan. Iya. Sehat kok. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Ya, ya. begitu juga kita harapkan 12 juta rakyat Banten juga sehat juga pada hari Harus ini. sehat, ya. harus sehat, ya kan? Ya minimal kita ngajak mereka sehat. Jaga pola hidup sehat. Pola hidup Ya sehat, kan? pola makan, Pola makan sehat. olahraga yang teratur. Apalagi yang udah mulai menua. Yang udah mulai menua harus tertib. Iya. Karena Tertib. ciri-ciri orang tua itu ternyata ada, Ji. Apa tuh? Jadi ciri-ciri orang tua itu kalau ketemu dengan seusianya, dia di menit pertama ngobrol soal ya apa kabar gitu-gitu. Nanya. Nanti ujung-ujungnya nanya soal itu Hal yang terjadi lah, ya kan? Hal yang terjadi. soal kesehatan ujung-ujungnya. Lu dirawat? Gue denger dirawat gitu kan. gitu. Sakit apa? Gua apa ini loh? Gue ngelakukan ini loh. Gini. Gitu. Jadi ujung-ujung. Berarti orang Iya. kalau udah obrolannya udah ke situ, Ji, udah dipastikan tuh orang tua, Ji. Artinya dia udah hampir deadline. Udah maghrib. Tapi banyak teman kita juga yang sampai usianya ini masih tetap sehat. Masih tetap sehat. Dan kita doakan semoga tetap sehat, ya kan? Iya. Nggak hanya teman kita itu aja, Ji. Kalau bisa 12 juta rakyat Banten juga harus dalam kondisi sehat. Betul, karena kan gini. Sehat itu mahal katanya. Mahal banget. Banyak cerita. Persoalan sepele itu juga kalau seandainya jadi penyakit repot. Contoh, buang angin misalnya. Kalau udah nggak buang angin, udah nggak nyaman lagi udah. Betul. Nggak nyaman, udah duduk nggak enak, tidur gelisah gitu kan. Ini ngomongin kesehatan ini nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Karena itu bagian dari keseharian yang suka dikeluhkan, ya kan. Dan kesehatan ini banyak juga faktornya. Bukan hanya kesehatan yang tentang penyakit ya. Tetapi kesehatan kantong, ya kan penting juga itu diobatin. Kalau enggak, apalagi kondisi sekarang nih, Ji. Kondisi sekarang ini. Perasaan bukan sekarang aja kalau lo. Jadi situasi sekarang ini orang ketika mengeluh atau berkeluh kesah ya. Kemudian jawabannya apa? Udah gak usah mikir macam. Sehat aja udah alhamdulillah. Sehat aja udah alhamdulillah. Terus atau bahasa yang penting sehat aja dulu. Yang penting sehat aja. Nah itu kedengarannya sepele ya. Tapi itu jero, Ji, dalam itu mah. Memang perlu dijaga, memang perlu dijalankan gitu kan. Perlu dijaga. Ini penting soal kesehatan. Iya, sehat aja dulu. Gitu. Yang lain-lain menyusul gitu kan. Kadang kan sekarang juga kalau kita tanya teman-teman kita, para pejabat di provinsi, bos, apa kabar? Sehat, alhamdulillah gitu kan. Sehat aja dulu gitu. Gampang yang lain. Tapi ada pejabat juga yang dulu kalau ditanya, gering ada tuh. Ada ya. Sakit tuh lo ya. Gering ya. Itu kan ditanya lo sih, kan tanya yang lain enggak dia. Oke. Ya, nih bahas apa kita? Jadi ini baru-baru ini Gubernur Banten, lalu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ibu Ati Pramuja Astuti ya, dan Ketua IDI. Lalu ada beberapa juga perwakilan dari perguruan tinggi ini ngobrolin soal ini tentang tenaga kesehatan yang belum rata. Nah, ini kan penting kayaknya nih. Disampaikan juga kan, disampaikan juga kepada masyarakat. Jadi ini berkaitan dengan tingkat derajat kesehatan masyarakat. Soal pelayanan berarti ya. Soal pelayanan. Bagaimana masyarakat Banten bisa terlayani lah. Betul. Oleh tenaga-tenaga kesehatan ini. Betul. Belum lagi sisi kualitas pelayanan. Ini kan yang lagi banyak juga dikeluhkan. Kita nggak usah sebut satu persatu deh. Ada beberapa lah. Ada beberapa daerah bukan hanya di Banten. Tapi khususnya di Banten juga ada. Baru-baru ini kan ada juga. Baik yang di rumah sakit maupun yang di puskesmas. Yang mengeluhkan tentang pelayanan kesehatan tadi. Ya kan? Ya, karena ini kita nggak tahu nih. Duduk persoalan yang sebenarnya kita nggak tahu.
tetapi ada yang sudah mengklarifikasi, kan begitu. Nah ini kenapa gitu kan? Jadi di sini ya salah satunya juga karena mungkin karena tadi jumlah nakesnya yang belum memadai dan belum merata ya kan. Ya sementara kalau ngedengar komitmen dari Gubernur Banten ya Pak Andra Soni bahwa Pemprov Banten komitmen melakukan pemerataan sebaran tenaga kesehatan dan dokter di seluruh provinsi. Tujuannya apa? Itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil, merata kepada seluruh rakyat Banten. Soalnya gini, informasinya gini, jumlah tenaga kesehatan di Banten itu cukup. Cukup. Iya. Cuman para dokter, para nakes yang lain lebih senang di wilayah sana. Wilayah Tangerang Raya, di Tangerang Raya ya kan. Sementara untuk ke wilayah barat, ke wilayah selatan ya mereka agak kurang senang sepertinya. Itu penyebabnya apa kira-kira Ji ya? Kenapa mereka apakah faktor UMR ada berpengaruh di situ atau faktor kalau soal kemajuan ya memang lebih maju di sana dibanding daerah Banten yang lainnya memang. Betul. Nah ini kemarin waktu diskusi itu belum lama ini antara gubernur dengan kepala dinas kesehatan dengan praktisi juga ya kan, dengan ID ya kan. Ini terungkap bahwa jumlah nakes di Tangerang Raya itu jauh lebih banyak dibanding kabupaten lainnya. Dibanding kabupaten kota lainnya. Ya ini alasannya mungkin perkota, mereka lebih kota aja mungkin ya. Lebih senang di sana. Lebih di kota dibanding daerah selatan mungkin lebih pelosok. Betul, mungkin ya. Makanya upaya pemerintah ini harus ada nih. Ada beberapa upaya. Tentu saja mendorong bagaimana caranya stimulus, para tenaga kesehatan lain agar mau berkiprah juga kan. Biar adil. Betul, karena kan ini ada memang yang mewakafkan diri untuk menjadi tenaga kesehatan misalnya di pelosok. Lalu ada juga yang siap menjadi dokter di wilayah terpencil, mengisi puskesmas dan lain sebagainya. Kan begitu. Ada juga memang, cuman ya terutama ya di daerah-daerah yang kategori 3T ini masih kekurangan nih. Masih kekurangan tenaga kesehatan. Daerah-daerah 3T itu terdepan, terluar dan tertinggal ya. Jadi kalau seandainya kita melihat derajat kesehatan masyarakat, kasat mata aja deh mata. Beberapa tahun terakhir sepertinya udah mulai membaik. Paskes juga udah mulai banyak di Banten. Misalnya untuk wilayah selatan saja sekarang sudah ada rumah sakit Malingping, sudah ada rumah sakit Cilebrang, lalu juga upgrade untuk beberapa puskesmas. Labuan ada rumah sakit Labuan. Di Kota Serang saja, Kota Serang nih. Kalau ketemu itu udah banyak. Banyak rumah sakit. Itu yang pemerintah, belum lagi yang swasta. Yang swasta aja di Jalan Raya Serang Pandeglang aja udah ada 2 itu. Udah ada, ya kan? Ada rumah sakit yang memang swasta udah tumbuh di situ. Lalu informasinya akan juga nanti hadir rumah sakit baru khusus paru, rumah sakit khusus gigi. Dan, ada beberapa tempat, termasuk jiwa. Ini kan sebelumnya sudah disampaikan. Lalu ada juga rumah sakit besar yang ada di wilayah Serang Timur sana. Itu besar sekali itu rumah sakit. Rumah sakit Adiaksa. Itu besar sekali rumah sakit. Artinya kita ini pernah ngalamin ketika dulu misalnya ada keluarga kita yang dirawat atau siapapun gitu kan. Dirawat di mana? Di rumah sakit Serang. Pasti larinya ke sono ke alun-alun. Iya betul. Dan parkirnya luar biasa sulitnya. Tapi itu kan zaman bahala. Betul. Zaman tapi bahala, saat ini. Tapi sekarang kan sudah masyarakat udah banyak pilihan nih. Betul. Kota Serang aja sudah punya sendiri tuh, yang di Pakupaten tuh. Sendiri. RSUD Banten sendiri. Lalu rumah sakit Derajat sendiri. Betul. Rumah sakit TNI Bayangkara Kencana kan sendiri. Lalu rumah sakit Bayangkara polisian. Tapi juga untuk umum itu. Untuk umum. Untuk umum artinya rumah sakit DKT juga untuk umum gitu kan. Nah sementara nakes yang dibutuhkan ini nih di beberapa daerah ini kalau seandainya statement dari kemarin kepala dinas misalnya bahwa
dalam menangani hal itu semua ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ya jangka pendeknya 9 kebutuhan puskesmas itu harus ada. Karena puskesmas ini merata ya. Merata di setiap kecamatan adalah kalau puskesmas ya kan. Nah 9 kebutuhan itu apa saja? Di sana itu harus ada dokter layanan primer, berarti dokter umum nih. Dokter umum ya kan. Lalu ada dokter gigi. Mesti ada dokter giginya. Lalu ada lagi perawatnya. Yang melakukan asuhan perawatan kepada pasien lah kan gitu. Lalu ada bidan. Nah bidan ini penting. Karena kan hampir setiap hari mungkin orang berbuat kan gitu. Yang hamil juga tambah banyak juga kan begitu kan gitu. Lalu artinya untuk tingkat puskesmas saja fasilitasnya sudah seperti rumah sakit. Harus memenuhi standar pelayanan minimal. 9 kebutuhan tadi. Di antaranya ada lagi promkesnya yang tenaga kesehatan masyarakatnya. Itu melakukan upaya kesehatan kepada masyarakat. Ini kalau seandainya di puskesmas kita masuk promkes nih. Ngajak orang supaya dia menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, menjaga lingkungan sehat, kan begitu. Itu promkesnya kan gitu. Lalu ada lagi tenaga kesehatan lingkungan. Ini menangani aspek lingkungan terkait kesehatan, supaya dia juga mungkin kan punya kader, ya kan, kader-kader juga dihimbau bahwa jangan ada air yang tergenang, hindari tempat tumbuhnya jentik malaria dan lain-lain. Genangan air. Betul, apalagi kader yang lu maksud ini posyandu kan? Kader-kader itu posyandu, ya kan? Karena memang sesungguhnya di kader posyandu itu ujung tombak sesungguhnya. Betul. Karena mereka yang lebih dekat ya, Betul. yang lebih dekat kepada masyarakat. Setelah itu baru puskesmas selanjutnya. Tadi 6 ya, 6. Sekarang 3 lagi. Yang ke-7, ahli teknologi laboratorium medik. Ini mesti ada di puskesmas. Yang melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap masyarakat yang membutuhkan itu. Lalu tenaga gizi. Memberikan konseling dan intervensi gizi. Ya kan? Ini tenaga gizi lagi banyak diperlukan juga. Bukan hanya untuk ahli gizi lah, bukan hanya untuk memang kewajibannya menjadi salah satu standar di puskesmas. Sekarang ahli gizi juga dibutuhkan ini dengan adanya program makan bergizi gratis itu. Ya kan? Ya kan harus bukan hanya gratis tapi juga harus bergizi, ya kan? Lalu yang selanjutnya ini di puskesmas harus ada apoteker. Tenaga kefarmasian. Jadi kalau 9 kebutuhan itu sudah ada, maka dianggap ideal. Nah, karena tingginya kebutuhan tenaga kesehatan, maka harusnya kita harus himbau nih pada keluarga-keluarga kita atau masyarakat kalau mau cepat kerja harus ngambil sekolah-sekolah yang begini nih, Ji. Betul. Jadi ini kalau Banten ini sekarang terutama Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan ini dia akan melakukan langkah-langkah strategis. Untuk memenuhi kebutuhan itu. Untuk memenuhi kebutuhan tadi. Di antaranya apa saja langkah-langkah strategis itu? Ada langkah strategis jangka pendek, jangka menengah, lalu ada jangka panjangnya. Jangka imah nggak ada? Termasuk jangka mana-mana lah. Jadi jangka pendeknya katanya ada 2 alternatif. Ini kata Bu Kadis ya. Ada 2 alternatif jangka pendeknya. Yang pertama adalah mengembangkan nakes khusus untuk pemenuhan 9 kebutuhan tenaga kesehatan tadi. Jadi ini yang jangka pendek. Artinya jangka pendeknya itu bahwa seluruh kebutuhan puskesmas yang 9 itu harus terpenuhi. Ya. Lalu yang selanjutnya beliau juga akan menjajaki outsourcing terhadap tenaga kerja kesehatan khusus. Khususnya dokter, ya kan? Jadi sehingga tidak lagi harus melakukan rekrutmen. Jadi untuk dokternya saja lewat outsourcing itu. Tapi ini untuk selanjutnya ada juga jangka panjangnya. Jangka panjangnya ini seperti yang disampaikan oleh gubernur. Jadi gubernur itu menginginkan adanya beasiswa kepada nakes yang secara berjenjang. Jadi nakes yang ada itu misalnya dokter yang sekarang ada nih dokter umum. Disekolahin lagi tuh. Untuk ambil dokter spesialis. Spesialis. Ya. Jadi
Kalau seandainya sekarang dia umum di puskesmas mana atau di rumah sakit mana, dia nanti ini ngambil spesialis. Dikasih beasiswa. Dikasih beasiswa. Nah, tentu saja nantinya harus berkiprah di Banten dong. Kan beasiswanya dari Pemprov Banten ya kan. Jadi punya terikat. Betul, jadinya, ya? Bukan hanya dokter spesialis tapi juga dokter subspesialis. Jadi dia selain umum juga punya spesialis tertentu. Gitu. Kayak lu kan ketua umum nih. Besok juga ada ketua spesialisnya. Ketua umum dan ketua spesialis. Oh, kayak yang baru-baru ini, satu muktamar dua partai, dua ketua, jangan gitu, Ci. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kita ngomong kesehatan ini. Ini ngomongin kesehatan. Ngomong kesehatan. Bukan politik yang tidak sehat, ya kan? Ngomongin politik yang tidak sehat. Nah, lalu ada lagi program jangka panjang lainnya. Bahwa Pemprov Banten juga akan meminta dukungan ya kan dari universitas-universitas yang memiliki jenjang pendidikan kedokteran. Oke. Tapi tidak hanya dukungan, kerjasama nggak? Kerjasama. Kedepannya akan ada kerjasama. Kerjasama agar ya kan? Keluaran mereka bersedia untuk ditempatkan di Banten. Betul, kan gitu. Jadi dukungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan kedokteran tadi. Ternyata bukan hanya Untirta, tapi ada beberapa. Juga. Ya bahkan kan? ada yang perguruan itu tidak di Banten, Kak Ji ya. Adanya di Jakarta ya. Wah, ini yang salah. Semuanya di Banten nih? Semuanya di Banten, tetapi namanya menjadi nama Jakarta. Jadi gini. Pernah dengar cerita gue waktu gue main ke wilayah sana gak? Pas ya itu kan ada acara lah gue di wilayah BSD kan. Nah, pas gue datang ke sana langsung gue ada yang nanya, jam berapa dari Banten? Gitu. Kesannya Banten tuh Serang doang gitu ya, Pandeglang doang gitu kesannya. Soal namanya masih ada Jakartanya. Mereka Jakarta. Ya mereka yang ada di wilayah sana kan. Seolah-olah dia bukan Banten gitu kan. Ingat gak dulu kita pernah protes Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Iya kan? Dan terkabulin itu ya, protes kita tuh ya. Protes kita dikabul. Alhamdulillah sekarang beberapa maskapai yang gue dengar sudah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten gitu kan. Ya meskipun waktu itu masih banyak SOP lah, inilah itulah. Ya kan, ini dengan gubernur sebelumnya lah, dengan Gubernur Atut ya. Dengan Ratu Atotosya. Kita pengen lah Bandara Soekarno-Hatta itu menjadi disebutkan lah nama Bantennya kan ada di Banten. Karena secara wilayah juga domisili juga mereka adanya di Banten. Ya teritorialnya Banten lah. Kan pernah ada satu kejadian lucu, peraturan daerah lain diterapkan di Banten. Ya kan? Pernah kan? Ya kan? Merasa karena memang seolah-olah itu Banten, padahal seolah-olah itu di tempat lain, padahal itu kan di Banten gitu kan. Betul. Jadi ada beberapa universitas. Ada universitas apa aja tuh Ji? Ada Untirta. Untirta juga dia punya program pendidikan kedokteran ya. Ada Universitas Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ini yang suka disebut UIN. Jakarta, padahal ini di Ciputat ya. Ciputat. Lalu ada juga UHAMKA ya. UHAMKA juga sama di wilayah Tangerang. Lalu ada UMJ. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini juga sama di Tangsel. Ini di Tangsel ya kan. Lalu ada UPH. UPH ini di Karawaci ya. Universitas Pelita Harapan. Jadi ada beberapa universitas atau perguruan tinggi yang ada di Banten yang memang yang menyelenggarakan itu studi kedokteran. Ya kan, tapi gitu. Aku belum melihat ada satu yang selama ini dikenal sebagai pemasok lah. Nakes. Itu di Jalan Serang Cilegon tuh Ji. Apa namanya? Valetehan. Valetehan itu kalau nggak salah dia akademi kebidanan ya. Akademi ya. Kalau akademi kebidanan itu banyak. Ada beberapa juga kan. Ini yang dokter saja, yang dokter. Yang dokter. Yang dokter. Kalau misalnya kebidanan ada. Banyak. Politeknik yang di sini juga ada. Yang dekat Polda. Dekat Polda situ. Lalu kebidanan yang di Akper Serang juga ada. Perawat, ya kan? Jadi gini, kalau seandainya keluaran dari situ itu kalau dulu ya, nggak tahu nih sekarang masih ada apa enggak?
Dulu itu kan suka ada mantri ya. Nah, zaman bahala. Mantri. Bahkan kayaknya sekarang udah nggak ada deh kayaknya. Masih ada nggak ya? Perlu dicari tahu, tapi ada sih di beberapa tempat masih ada. Bahkan mereka itu masyarakat di wilayah tertentu. Oh, lebih percaya. Lebih yakin berobat ke sana. Oh, mantri. Misalnya ke mantri A gitu kan. Padahal secara pendidikan, ya secara kan? pendidikan mereka belum layak gitu loh. Betul. Apalagi untuk menyuntik. Kalau melakukan itu mungkin sudah. Mungkin sudah ya. Ya, tetapi kan dia secara keilmuan kan di bawah dokter tadi. Dokter, ya. Tetapi banyak juga yang mereka itu memang keahliannya ya mungkin karena lebih senior sehingga lebih paham gitu kan. Ya. Ada yang memang terkenal di daerah-daerah tertentu. Betul. Di daerah Pabuaran itu masih banyak. Daerah misalnya daerah Labuan, daerah Menes, ada biasanya. Bahkan di lingkungan sini, kalau tanya aja, pasti ada di kecamatan tertentu itu, pasti ada tenaga kesehatan terkenal itu mantri rata-rata. Iya, betul. Misalnya di Kecamatan Baros, itu ada. Pasti ada mantri yang terkenal. Kalau seandainya dokter-dokter yang terkenal di wilayah sana yang buka praktek juga ada. Yang buka praktek itu. Dokter A misalnya. Di sana itu orang kalau nggak berobat ke sana, iya, belum afdol. Harus ke situ. Kembali kepada sugesti tadi. Iya. Tapi kalau mantri masih ada, apa ya? Dukun beranak masih ada nggak sih ya sekarang ini? Kalau dukun beranak namanya paraji. Nah, itu kalau sekarang kan udah dibekali juga dengan ilmu kebidanan. Ya, artinya mereka juga sudah. Karena kan ada beberapa daerah yang masih menggunakan itu. Nama paraji. Betul, ini kan bagian dari local wisdom. Kearifan lokal yang memang perlu juga diberikan pemahaman tentang hal lain, tapi juga mereka punya kiat-kiat tersendiri. Betul. Kiat-kiat tersendiri itu di wilayah tertentu ya masih orang lebih yakin kalau seandainya ditangani oleh mereka. Bukan hanya real mengobati, tapi dia juga dipercaya memiliki kelebihan. Ada ilmu magic begitu ya. Jampe lah. Yang kita masih menggunakan hal-hal yang seperti itu, ya kan? Jadi kalau sekarang bilang derajat kesehatan itu sudah berubah, memang sudah banyak berubah. Dulu pernah gue bilang kan bahwa program BPJS ini merubah pola pikir masyarakat, ya kan? Masyarakat Indonesia khususnya. Benar. Iya kan? Benar. Dulu banyak orang berobat ke paranormal. Betul. Betul ya kan? Bahkan paranormal terang-terangan beriklan di media. Iya. Kita sebut orang pinter lah. Sebut orang pintar. Berobat orang pintar. Orang pintar berobatnya gitu kan. Berarti yang berobat kurang pintar. Kurang pintar. Iya. Oke. Jadi kalau ngomongin soal tenaga kesehatan, kayaknya perlu juga kita tahu berapa sih rasio antara tenaga kesehatan dengan orang yang akan dirawat ini. Betul, dengan masyarakat. Karena kan jadi dokter ini nggak mudah. Sampai hari ini, dokter itu nggak mudah. Nggak mudah dan nggak murah, Ji. Nggak mudah dan nggak murah. Harus pintar. Harus punya duit. Kayaknya nggak ada deh sekolah pendidikan kedokteran yang biayanya bisa dijangkau dengan itu. Mesti memang dijangkau dengan sangat luar biasa. Wajar lah kalau seandainya tamatan mereka gitu kan. Karena memang bukannya tidak mudah tapi juga tidak murah tadi, ya kan? Iya. Tapi kalau seandainya dulu murah dan mudah, mungkin semua orang banyak. Kayaknya lu juga dokter kan? Dan kayaknya juga akan saking banyak mungkin ya, gitulah ya mungkin ya. Soal kualitas pelayanan ya. Oke, ngomongin rasio nih, rasio ya. Kan ada standar satu dokter itu untuk berapa jumlah penduduk. Secara kalau seandainya ngomongin standar WHO. Kesehatan dunia nih. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa satu dokter ini itu untuk rasio 1.000 penduduk. Berarti kan di komplek kita, di kampung kita, di kelurahan kita itu minimal kalau seandainya jumlahnya 1.000 lah. 1.000 lah taruh. Harus ada dokternya. Ada dokter satu. Di situ satu. Minimal. Di situ satu ya. Iya.
Ya bukan dokter yang tinggal, tapi dokter yang praktek. Iya. Kan komplek gua deket sama rumah sakit. Tenaga kesehatan banyak, tapi dia tidak melayani masyarakat gua. Dia melayani rumah sakit. Ya kan dokter kan juga nggak mungkin mendatangi satu persatu. Betul. Maksudnya begini, kalau seandainya 1.000 itu adalah mereka melayani penduduk yang ada di situ. Kalau itu kan di puskesmas saja cukup kali. Puskesmas kan karena puskesmas kan sekarang kan bukan tiap desa ya. Tiap desa. Ada yang di desa, ada yang di kelurahan. Kelurahan tuh rata-rata kelurahan punya puskesmas. Kelurahan betul. Ya kan? Kalau tapi tidak kelurahan. semua desa ada puskesmasnya. Tidak semua desa. Betul. Jadi belum semua desa, ada yang satu puskesmas untuk 2 desa. Sementara jumlah penduduk di kampung ini satu desa bisa 7.000. Bisa 6.000, ya kan? Nah gue juga tadi agak kaget juga. Kenapa kemudian gubernur, kepala dinas kesehatan sama ID buru-buru membuat SOP lah ya. SOP soal nakes dan dokter. Karena ini memang harus dipersiapkan secara dini. Betul. Karena populasi saya juga kaget ya. Selama ini kan yang kita tahu tuh populasi Banten tuh 11 juta sekian loh. Sekarang udah 12 juta loh. Gue juga kaget loh. 12 juta sekian loh. Kalau seandainya jumlah penduduk Banten 12 juta, taruhlah dalam 1.000 ada satu dokter. Ya, 1.000 satu dokter. Berarti 1 juta itu berapa? 1.000 dokter. Iya dong. Iya kan? Kalau seandainya 100.000 berarti 100 dokter. Iya dong. Iya betul. Karena 1.000 kan. Berarti kan 1 juta berarti harus ada 1.000 dokter. Iya 1.000 dokter. Kalau 12 juta harus ada 12.000 dokter di Banten ini. Kalau pengen ideal. Iya. Makanya langsung dibikin kerjasama dengan. Betul. Tetapi kan jangankan Banten. Kita secara nasional aja belum memenuhi standar itu. Iya. Secara nasional pun kita baru berada di angka 0,32% dokter per 1.000 penduduk. Oke. Padahal ini implikasinya kemana? Kalau seandainya kekurangan tenaga kesehatan tadi, kekurangan dokter, kekurangan tenaga kesehatan, dampaknya apa? Pelayanan menjadi buruk. Ya kan? Lalu peningkatan beban kerja. Jadi dokter ini tadi yang saya bilang tadi karena memang ada keterbatasan tadi, jumlah tenaga kesehatan kadang-kadang ya di kampung-kampung ini mantri juga. Karena memang bukan dia memanfaatkan situasi, tetapi karena memang menolong. Mungkin ujungnya angka kematian juga menjadi tinggi. Betul, karena penanganan kurang. Tapi kan ini terus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bukan hanya soal menghadirkan tenaga kesehatannya. Paskesnya juga harus siap. Paskesnya harus siap. Fasilitas kesehatannya harus siap. Ya kita dorong terus pemerintah Provinsi Banten agar melalui Dinas Kesehatan agar mendorong peningkatan pelayanan kesehatan untuk seluruh wilayah Banten. Karena kan sampai ujung Jaya, sampai ujung Kulon, dan juga untuk wilayah sananya sampai wilayah perbatasan Sukabumi, perbatasan Bogor, lalu di sininya berbatasan dengan Lampung, di sana juga berbatasan dengan Australia, DKI, Utara, semua. Kalau untuk wilayah utara, wilayah timur sana, kan tadi dianggap cukup lah, gitu kan, karena kemajuan di sana berbeda dengan yang di wilayah sini. Yang selatan, tapi yang di selatan, yang di barat, ini butuh perhatian khusus. Ya kan? Ya kita tetap dorong bagaimana pemerintah bisa terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Banten, tetapi lagi-lagi kitanya. Ya kan gitu. Kan pernah cerita juga. Lu berobat hampir tiap bulan, tapi penyakit terus diisep. Ya kan? Penyakitnya dijalanin, diobatin terus gitu kan. Ya kembali kepada kita juga. Kita juga harus menjaga pola-pola hidup sehat. Lingkungan kita juga harus dijaga sehat. Minimal kita dulu deh. Kayak lingkar obat nyamuk. Dibakar dari tengah. Kita dulu baru ke pinggir. Anak kita, keluarga kita, baru tetangga kita, saling mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan dengan terus kita
memberikan himbauan ya kepada masyarakat, lalu kita mendorong juga pemerintah Provinsi Banten. Maka kita harapkan derajat kesehatan masyarakat Banten terus meningkat. Oke, sampai bertemu lagi di waktu dan gelombang yang lain. Terima kasih. Saya dan Wibowo Sangkala.